Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang atau paranormal. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Jadi cerita kali ini adalah segmen dari Cerita Mata Kamu. Ceritanya tentang pengalaman dari seorang penjual soto yang membuka warung soto ayam di daerah Sulawesi. Kita sebut saja namanya Mas Egi. Mas Egi adalah perantau dari Jawa Tengah. Saat itu di daerah yang ditinggali Mas Egi masih jarang yang buka warung soto ayam, karena memang bukan makanan khas dari daerah sana ya. Mas Egi ini menjual satu mangkoknya sangat murah. Itu harganya sekitar 2.500 lah. 2.500 di saat itu mungkin hitungannya seperti 10.000 di zaman sekarang ya. Nah, awal membuka warung ini sempat rame. Awal-awal buka nih ramai karena masih jarang yang jual soto di daerah sana. Orang-orang antusias mencoba sampai di beberapa bulan kemudian, ya sekitar 2-3 bulan lah ya. Tiba-tiba warungnya mendadak sepi. Sampai Mas Egi ini kebingungan. Kenapa ya jadi tiba-tiba sepi? Berkali-kali dia mencoba untuk memastikan rasa dari sotonya, lalu juga pelayanannya, kebersihan tempatnya. Tapi ya semua menurut dia baik-baik saja, tidak ada yang berubah sedikit pun. Mas Egi pun jadi mulai stres nih, karena ya omsetnya dari bisnisnya menurun drastis. Sementara hidup di perantauan itu sulit ya, dan Mas Egi sendirian. Akhirnya Mas Egi coba ngobrol dengan temannya yang sesama pedagang di sana. Akhirnya temannya menaruh curiga kalau mungkin ada yang jailin warungnya Mas Egi nih. Ya percaya atau tidak percaya ya, di Indonesia dimanapun hal-hal seperti ini masih sering terjadi dan melekat kuat. Akhirnya Mas Egi mencari tahu dan memanggil orang pintar yang bisa melihat. Dan bapak ini melihat memang ternyata usahanya Mas Egi ini ditutup secara visual. Bapak ini langsung mengitari sekitar warungnya Mas Egi dan ternyata menemukan ada gundukan kecil di tanah samping warung Mas Egi. Ketika digali, ternyata benar. Mereka menemukan secari kertas dengan tulisan-tulisan yang tidak dapat dimengerti dan boneka pocong. Sentak semuanya kaget dan langsung membakar secari kertas tadi dan juga boneka pocong tersebut yang mereka temukan. Dan setelahnya masuk ke dalam warung untuk membersihkan, karena ternyata ada satu sosok pocong berbau busuk yang berdiri di depan pintu. Pocong berbau busuk ini memang tugasnya membuat orang jadi enggan mampir atau melihat warungnya seperti tutup katanya. Padahal warung Mas Egi tidak pernah libur, tidak pernah tutup, selalu buka. Mas Egi yang terkaget-kaget mendengar itu semua seketika ketakutan. Dan bapak itu akhirnya memutuskan untuk memagari usaha warung Mas Egi dengan doa-doa. Lalu bapak itu bilang, "Mas, jangan dendam ya. Orang yang berbuat ini cuma orang kecil. Usahanya juga usaha kecil. Ia mencari nafkah juga. Tapi sayang sekali hatinya iri dengki dengan keberhasilan orang lain. Orang ini nekat karena takut kehilangan pembeli." "Siapa Pak?" kata Mas Egi.
Lalu si bapak menjawab, "Dekat mas, jarak dekat. Tapi sudahlah, tidak usah dibalas ya. Nanti dia akan merasakan sendiri perbuatan jahatnya. Dia akan menuai bencana buat dirinya sendiri." "Sudah ya, saya pamit pulang," kata si bapak. Setelah bapak ini pulang, Mas Egi masih penasaran. Ia melihat sekitar. Siapa sih yang tega berbuat jahat kepadanya? Lalu ia lihat di sana hanya ada tukang ketoprak di seberang. Ada tukang bakso yang jaraknya mungkin sekitar 50 meter. Dan tukang somai juga yang jaraknya kurang lebih ya di 30 meteran. Dalam hatinya dia berpikir, siapa yang berbuat jahat kepadanya? Tapi karena ingat omongan si bapak, Mas Egi memutuskan untuk tidak memikirkan dan berusaha fokus agar warungnya kembali ramai. Dan beberapa hari kemudian, mulailah berdatangan pembeli-pembeli. Walaupun belum seramai dulu ya, tapi keadaan mulai membaik. Mereka juga sempat bilang, "Kok sering tutup mas warungnya?" Lalu Mas Egi hanya senyum dan bilang, "Iya, kemarin sempat pulang kampung." Mencoba untuk tidak memperpanjang topik obrolan. Tetapi apa yang terjadi beberapa waktu setelahnya teman-teman? Mas Egi mendengar bahwa tukang ketoprak di sebelah warungnya meninggal dunia. Dan ternyata meninggalnya ketabrak truk yang remnya blong di saat tukang ketoprak ini dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mas Egi sangat syok karena ia melihat memang sudah beberapa hari Mas Egi tidak melihat lagi si tukang ketoprak ini berjualan. Dalam hati Mas Egi berpikir, apakah mungkin si tukang ketoprak ini yang mengirimkan sosok pocong dan menanam bacaan di samping warung saya? Wallahualam. Pesan moral dari cerita kali ini adalah berbuat jujurlah ketika kita berdagang atau berwirausaha. Hilangkan perasaan iri dengki yang akan membawa kita ke perbuatan jahat. Dan akhirnya malah berbalik mencelakai diri kita sendiri. Yakin aja, rezeki sudah ada yang atur dan sudah diatur oleh Tuhan. Kita manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.